Saya dikurung hampir 2 bulan di dalam kamar, tidak boleh keluar sama sekali, teman-teman. Nggak bisa napas, teman-teman. Sama sekali tidak bisa napas, udah sesak. Saya nggak ngasih tahu keluarga saya, takutnya keluarga saya cemas. Halo sahabat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gedi Darsana. Nah teman-teman, banyak nih subscriber saya menanyakan apakah ada pengalaman yang buruk ketika selama saya bekerja di kapal pesiar. Nah, jadi jawabannya pasti ada nih teman-teman. Sesuai dengan judulnya ya, saya dikurung hampir 2 bulan di dalam kamar, tidak boleh keluar sama sekali. Itu benar apa adanya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi begini, pasti kalian tahu waktu masalah pandemi ya, COVID-19. Nah, jadi saya akan menceritakan pengalaman buruk saya ketika pandemi COVID ini terjadi. Terutama kalian pasti tahu nih, untuk kru kapal pesiar seluruh dunia dan juga di Indonesia terutama kolaps teman-teman. Hampir semua kru kapal pesiar 90% kolaps. Artinya setelah selesai COVID itu kan semua balik lagi. Jadi ada istilahnya dimulai dari nol lagi Pak ya. Jadi gitu ya. Kebanyakan saya cerita ke teman-teman sama, semua hampir sama. Tabungan habis karena waktu itu kita tidak bekerja selama 2 tahun teman-teman. Oke, jadi begini ya. Jadi saya ceritakan dulu nih pengalaman saya ketika saya bekerja di kapal pesiar pas pandemi itu. Saya bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar ya. Nah, mungkin kalian tahu nih, pertama kali kapal pesiar yang diberitakan di seluruh dunia itu yaitu Diamond Princess. Nah, jadi asal kalian tahu nih, Diamond Princess itu kapal pesiar yang pertama kali ya terjangkit COVID-19 atau Corona di dunia ya, untuk kapal pesiarnya. Jadi banyak nih teman-teman saya bekerja di sana, jadi saya mencari informasi bagaimana di sana. Ternyata di sana keadaannya lumayan gawat ya, karena asal kalian tahu pada waktu itu beritanya itu di TV cuman orang meninggal ya. Kalau nyari channel lain pasti orang meninggal karena COVID, cari channel lain lagi meninggal lagi karena COVID. Nah, jadi karena berita itu kita agak takut ya. Jadi banyak nih teman-teman saya yang bekerja di Diamond Princess itu sudah berada di rumah sakit karena kondisinya juga sangat kritis. Itu disebabkan karena corona ya. Entah kalian percaya atau tidak, tonton video ini. Saya akan menjelaskan dan pengalaman saya bagaimana saat pandemi itu. Pas saya berada di kapal pesiar lain ya, bukan di Diamond Princess, tapi masih di Princess nih teman-teman. Di situ saya dan teman-teman masih nggak terlalu menghiraukan ya yang masalah COVID itu. Tapi pada saat itu ceritanya begini, ada teman saya namanya Hendra nih, bekerja di galley ya, di galley cleaner. Dia itu lagi kerjaannya lagi bersihin piring ya. Dan pada waktu itu saya bekerja di buffet restorannya. Nah, jadi tugas saya itu clear up makanan tamu nih dan bawa piring kotor tersebut ke galley. Nah, di situ yang membersihkannya itu teman saya tadi itu namanya Hendra. Nah, di sana saya ngobrol-ngobrol nih sama Hendra. Di sana Hendra agak ngeluh ya. Dia bilang gini, "Deh, kok dadaku sakit ya, kayak nggak bisa napas gitu." Nah, mungkin ya karena saya berpikiran positif sih, mungkin karena kamu kecapean atau gimana, belum makan, mending kamu istirahat aja. Nah, saya saranin gitu. Tapi dia mah gimana ya, tetap kerja aja, nggak nge-report karena dia masih bisa ngendel katanya. Oke, jadi keesokan harinya nih, saya pas kerja di tempat yang sama lagi, dan saya tidak melihat Hendra tersebut. Saya tanya sama bosnya, "Bos, kok Hendra nggak ada? Kenapa Hendra? Libur ya?" Ternyata kata bosnya itu Hendra sakit. Nah, mungkin karena kecapean atau gimana, jadinya mungkin Hendra perlu istirahat ya. Nah, tapi setelah beberapa hari tuh, Hendra itu nggak pernah kelihatan ya. Saya WA dia, ternyata katanya dia lagi sakit, lagi di rumah sakit di kapal pesiar ya. Jadi di kapal pesiar itu ada rumah sakit namanya medical ya. Jadi dia masih opname di sana. Nah,
asal kalian tahu nih, jika kita sakit teman-teman, kita biasanya nggak stay di medical ya, atau di rumah sakit kapal pesiarnya. Kita selalu stay di cabin kita sendiri. Berarti kalau orang tersebut stay di medical, berarti penyakitnya itu agak parah ya. Nah, jadi di sana saya udah bertanya-tanya nih, sebenarnya sakitnya karena apa sih? Apa mungkin karena sesak napas, karena waktu ini dia cerita ke saya, atau gimana? Jadi saya nanyain ke dia, Hendra gimana kondisimu? Dia bilang oke-oke aja. Oke. Setelah itu nih teman-teman, cabin mate saya ini, pada suatu hari cabin mate saya itu batuk terus nih. Batuk terus. Terus saya sarankan mungkin kamu harus ke medical nyari obat batuk atau gimana. Nah, terus dia bilang badanku panas banget deh. Akhirnya coba saya pegang, panas banget teman-teman. Bener. Akhirnya saya suruh dia ke medical aja biar ada penanganan ya. Nah, tiba-tiba dia itu udah sesak napas nih, cabin mate saya. Udah nggak bisa napas. Akhirnya saya panggil 911 nih biar dokternya datang ke cabin. Akhirnya ada penanganan. Dia dibawa ke rumah sakit kapal pesiarnya. HP itu udah aman ya. Nah, selang sudah 1 minggu jalan, teman saya itu masih sakit dan juga Hendra itu nggak ada kabar ya. Terus teman saya yang tempat saya bekerja itu nanyain juga, deh temenmu, cabin mate-mu kok nggak sembuh-sembuh sih? Terus si Hendra juga kok nggak kerja-kerja ya? Saya juga nggak tahu nih kenapa, saya jawab gitu. Nah, suatu saat cruise-nya ini selesai ya. Kebetulan cruise-nya itu sekitar 14 hari cruise. Nah, hari itu di Sydney, waktunya tamu 3.000 tamu itu untuk keluar dan 3.000 tamu lagi masuk nih teman-teman. Nah, jadi pas 3.000 tamu keluar itu ada pengecekan corona COVID-19 di port tersebut di Sydney. Nah, kita nggak tahu apa-apa nih ya, nggak tahu informasi apa. Tiba-tiba kapal ini tidak menaikkan tamu 3.000 yang baru itu, nggak naik, di cancel. Akhirnya kita sailing ke tengah laut, terombang-ambing, nggak ada tujuan, tanpa tamu, cuman kru aja. Jadi kita masih nggak tahu ya, ada informasi apa, kenapa tamunya nggak ada yang naik atau gimana ya. Nah, jadi pas kita tahu informasinya itu, kita tahu sendiri dari televisi nih. Nah, dari berita BBC News di Sydney. Ternyata kapal pesiar yang saya naikin itu ada tamu yang terjangkit positif corona 2 dan 2 juga karyawannya. Nah, kita nggak tahu ya, taunya tuh dari berita tersebut, sedangkan kapal pesiarnya nggak ada informasi apa-apa. Akhirnya saya cari tahu, ada rumor ternyata yang COVID-19 itu yang terjangkit itu teman saya, yaitu Hendra tadi. Nah, akhirnya saya coba tanya lagi ke Hendra, Hendra gimana keadaan lu? Dan dia ngirim video sama foto dia udah pakai oksigen. Ternyata dia bilang parah, dia katanya terjangkit corona, dia harus dibawa ke rumah sakit di Sydney ya, karena kondisinya udah parah nih teman-teman. Nah, akhirnya dia udah dibawa ambulan ya. Kelihatan tuh dari TV-nya itu ada CCTV ya di depan kapal pesiar itu, kita bisa melihat dari dalam kamar juga di TV kita bahwa Hendra itu dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Itu udah keadaannya itu sudah mulai gawat ya di kapal pesiar saya ini. Ternyata setelah di berita itu banyak tamu yang terjangkit teman-teman. Sekitar 1000-an katanya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Akhirnya pemerintah Australia itu menyalahkan pihak kapal pesiar nih, kapal pesiar saya, karena lalai nih teman-teman. Tapi ternyata pihak kapal pesiar saya ini sudah melakukan tes COVID-19 nih teman-teman, dan sudah memberikan peringatan ke Port Sydney ini bahwa ada beberapa tamu yang mungkin terjangkit COVID-19. Tapi Port Sydney ini menyatakan ya nggak apa-apa katanya, udah turunin aja tamunya. Nah, akhirnya itu diselidiki ya, yang mana benar atau yang mana yang salah. Ternyata yang kalah itu dan yang salah itu Port Sydney-nya nih teman-teman. Tapi pemerintah Sydney Australia masih
tetap kukuh tidak mau menerima krunya untuk keluar dari kapal pesiar tersebut. Jadi keputusannya mereka mengirim sekitar 50 dokter ke kapal pesiarnya. Kita nggak boleh keluar sama sekali. Nah, di saat dokternya dikirim itu, dan disitulah mulainya pengalaman buruknya nih teman-teman. Jadi gini ya, di sana waktu itu ada 1000 kru ya, 1000 lebih. Nah, jadi 1000 kru ini ada cuman paling mungkin 50 orang yang kerja. Sisanya itu stay di cabin, tidak boleh keluar sama sekali teman-teman. Dan yang beratnya itu buat teman-teman yang tinggal di cabin itu kan nggak ada udara itu teman-teman, nggak ada ruangan terbuka ya. Jadi selama hampir pertama 2 minggu kita stay di kabin, kita itu udah mulai stres. Akhirnya kapal pesiarnya itu, manajemennya itu memutuskan kita dipindahkan ke kamar passenger nih teman-teman. Tapi masalahnya kita kan takut karena yang banyak terjangkit itu kamar passenger ya, kamar tamu. Nah, ketika kita pindah ke sana, disitulah kita banyak yang terjangkit, katanya 500 kru yang sudah positif ya teman-teman. Nah, di sana keadaannya udah gini ya, udah udah gawat. Dan pengalaman saya itu, yang lucunya itu, ketika ya biasa ya namanya kerja di kapal pesiar pasti minum lah. Biasanya itu saya nggak kuat minum ya, karena udah baunya, rasa alkoholnya itu udah gimana ya, pahit atau gimana ya. Tapi pas saya minum, itu kebetulan saya minum Black Label ya, itu agak keras nih teman-teman, buat teman-teman yang nggak bisa minum ya. Nah itu keras nih teman-teman, tapi pas saya minum itu, nggak rasa apa teman-teman. Saya udah gaya-gayaan aja, udah asal minum. Pokoknya, kok gini ya rasanya ya, kok kayak nggak rasa apa ya. Habis itu, mohon maaf nih, pas saya buang air besar, kok nggak bau ya? Nah disitu saya udah curiga nih teman-teman, kok aneh ya? Kok nggak bawa apa-apa ya? Nah, kebetulan kan berita desas-desus katanya kalau positif COVID, kita nggak bauin, kita nggak mencium apa-apa nih teman-teman. Nah, mungkin saya positif nih teman-teman. Nah, di hari berikutnya itu udah semakin parah nih. Dada saya udah mulai sesak nih teman-teman, udah mulai sesak. Akhirnya mau nggak mau saya berusaha nelpon medical. Akhirnya medicalnya itu datang ke kamar saya, lengkap nih, pakai pakaian APD ya, pakai pakaian lengkap nih, pakaian corona gitu ya. Dia mungkin takut juga terjangkit kan, yang namanya corona itu kan waktu itu belum ada vaksin, masih bahaya. Nah di sana teman-teman, saya dicek ternyata saya positif nih. Oke, saya masih tenang nih, masih tenang. Tapi di hari berikutnya nggak bisa napas teman-teman, sama sekali tidak bisa napas, udah sesak. Akhirnya saya mau nggak mau saya telepon medicalnya. Akhirnya medicalnya datang bawa kursi roda, saya stay di rumah sakitnya, di dalam medicalnya. Nah di sana saya diberi oksigen, pokoknya diberi obatnya tuh kayak gimana ya, kayak apa tuh namanya, kayak busa gitu, disuruh minum. Pas di kerongkongannya tuh enak banget. Nah ketika dikasih oksigen itu rasanya enak banget. Nah setelah beberapa hari kebetulan gini ya, saya udah mendingan nih. Tapi pas saya parah itu saya nggak ngasih tahu keluarga saya. Nah takutnya keluarga saya cemas nih teman-teman. Nah jadi gini, di pikiran saya itu udah kalut ya, mungkin saya bakal mati atau gimana. Karena setiap nonton TV beritanya orang meninggal karena COVID aja teman-teman. Hampir tuh di Amerika dalam 1 hari yang meninggal itu 1000 orang nih teman-teman. Terus di beritanya lagi ada anak Bali meninggal umur 21 dari karnival karena corona. Udah pikiran saya udah gimana ya, udah mau udah mungkin giliran saya mau meninggal. Akhirnya saya kontak nih teman saya yang dari Bali juga, yang dekat rumah saya kasih tahu. Dia kan masih sehat-sehat aja ya pas di kapal itu. Saya kasih tahu teman saya ini, saya bilang saya titip uang, saya taruh uangnya di laci teman-teman. Kalau saya kenapa-napa, ambil uangnya itu dan kasih keluarga saya. Nah jadi syukur, ternyata kondisi saya membaik. Dan setelah beberapa hari saya udah balik lagi ke kamar. Dan setelah beberapa harinya saya udah negatif lagi nih ketika dicek. Nah tapi pas udah negatif ini, tetap ya kita itu nggak boleh keluar sama sekali. Kita stay hampir 2 bulan di dalam kamar nih teman-teman.
nggak boleh keluar sama sekali. Biarpun ada yang bawa makanan, di makanan itu tunggu dulu diketok, habis itu pembawa makanannya pergi, baru kita buka pintu, baru ambil teman-teman. Pokoknya kita sama sekali tidak boleh berinteraksi. Nah, karena kondisi saat itu banyak teman-teman yang stres nih teman-teman. Saya dengar ada yang loncat ke balkoni karena udah nggak sanggup, ada yang mau gila katanya. Jadi kapal pesiar ini, manajemen ini di HR ya, Human Resource Department menelpon kita setiap hari ya, menanyakan bagaimana keadaan kita, apa yang bisa dibantu, kita mau apa. Nah, jadi kayak gitu. Tapi ini ada teman saya lucu nih, ketika ditelepon Human Resource Department-nya ini nanya, kamu mau apa? Ada yang bisa dibantu? Terus dia minta TV. Ada-ada aja. Dia minta TV. Akhirnya bingung, kok minta TV? Ya soalnya TV-nya nggak bisa dipakai main PS katanya. Akhirnya teman-teman dibawain TV yang bisa dipakai colokan USB itu ya. HDMI maksudnya. Akhirnya dibawain teman-teman. Mungkin kapal pesiarnya itu manajemennya takut mungkin ada yang bunuh diri lagi. Jadi kayak gitu. Tapi bunuh dirinya ini nggak di kapal saya ya, terjadi di kapal lain nih teman-teman. Saya lihat beritanya juga. Nah, jadi pas saya ditelepon juga, ada yang bisa saya bantu, ditanya gitu sama HR-nya. Saya minta gitar nih teman-teman. Kebetulan saya suka main musik. Akhirnya dibawain gitar teman-teman. Saya nggak tahu mereka dapat gitar dari mana. Pokoknya datang-datang, udah diketok, ngasih gitar. Keren nih teman-teman. Keren perusahaan saya ini. Nah, ketika pas kita 2 bulan itu di kamar, akhirnya saya ditelepon nih sama bosnya. Gede, waktunya kamu kerja ya. Oh, kok saya kerja? Kamu mau uang nggak? Ya iyalah mau. Nah, jadi bos saya ini ngasih tahu kalau kamu kerja, kamu dibayar full. Dan kerjanya itu gampang banget, cuman berdiri ngasih gloves doang. Ngasih sarung tangan doang, itu aja kerjaannya. Otomatis saya mau teman-teman, saya mau. Jadi ada 1000 karyawan yang kerja itu cuma 50 orang, dipilih ya. Juga saya beruntung, akhirnya saya dipilih dan dapat gaji full teman-teman. Dapat gaji full, kemudian juga saya dibayar ekstra 1 bulan lagi. Karena khusus ya di kapal itu, karena pada saat itu kondisinya agak parah di kapal itu, jadi company memutuskan untuk memberikan 1 bulan ekstra gaji teman-teman. Nah, jadi pas 2 bulannya itu akhirnya saya bisa keluar nih untuk bekerja. Setidaknya saya menghirup udara luar, saya bisa jalan-jalan, itu yang paling penting teman-teman. Nah, jadi begitu ya pengalaman pas COVID itu. Nah, jadi pas selama 2 bulan itu dikunci di kamar teman-teman, akhirnya kita pulang ya. Nah, pas sampai di Bali itu mungkin gini ya, saya meremehkan ya. Oh, mungkin kita di rumah cuman 6 bulan atau gimana. Akhirnya ya saya coba membangun rumah nih teman-teman. Udah habis-habisan tuh gajinya ya. Nah, kok tiba-tiba udah lama, udah 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun udah nggak berangkat nih teman-teman. Akhirnya tabungan habis ya. Tabungan habis tuh selama 2 tahun. Saya jual mobil, jual motor. Motornya baru, NMAX-nya baru 1 tahun. Saya ambil, udah dijual lagi. Terus mobil saya juga tak jual. Nah, itulah. Jadi itu menjadi pembelajaran ya buat kita para pelaut. Kita harus rajin-rajin menabung, jangan poya-poya ya. Ya mungkin karena di luar negeri itu harganya itu masih 2 digit, 3 digit ya, kelihatan murah, tapi kalau dirupiahkan itu mahal banget teman-teman. Nah, sekarang saya udah belajar dari pengalaman, saya harus simpan uangnya baik-baik, siapa tahu nanti yang mudah-mudahan nggak terjadi ya, ada COVID-19 yang sesi kedua teman-teman. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi ini pembelajaran buat semua ya, nggak cuman buat kru kapal pesiar aja, tapi untuk semua karyawan ya, semua yang masih bekerja kayak kita jadi kuli itu ya, kita semua kuli ya, bekerja sama orang lain. Jadi ya kita harus pintar-pintar menjaga keuangan kita nih teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan cerita saya ya, cerita yang di request sama teman kita.
bahwa apakah ada pengalaman buruk selama bekerja di kapal pesiar. Pasti hampir semua kru kapal pesiar pengalaman buruknya pas COVID-19. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya nih teman-teman. Bye.